Kiai Marzuki Mustamar, terima kasih Kiai Marzuki. Di hati saya ketua NU tetap Kiai Marzuki Mustamar. Soal SK kan bisa saya buatkan lagu. Yang cuma tanda tangan ngono ya, gampang. Apa namanya, kemarin ada pernyataan yang menghakimi bahwa keputusan PBNU tentang PWNU Jawa Timur tidak bisa dibenarkan dan mereka tidak bisa terima, dan bahwa mereka akan buatkan SK sendiri untuk pengurus PNU Jawa Timur. Ini kan masalah. Ini organisasi yang terpisah gitu ya. Jadi kemarin kan memang PBNU memberhentikan ketua PWNU Jawa Timur. Ya, itu mekanisme kami sendiri internal NU gitu kan. Kan tidak bisa lalu PBNU menyala-nyalakan kemudian mau membuat SK PWNU Jawa Timur sendiri, kan tidak bisa gitu. Nah ini tentu masalah. Perselisihan PBNU dengan PKB semakin meruncing hingga Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin pun angkat bicara. Ma'ruf Amin tidak mau PBNU dan PKB korslet. Mantan Ketua Tim 5 Pembentukan PKB itu menilai PBNU dan PKB harus fokus di jalurnya masing-masing, tidak saling mengintervensi. Bagi mereka mengakhiri korslet di antara PBNU dan PKB, kami akan membahasnya bersama dengan Cendekiawan NU, Nadir Syah Hussein atau Gus Nadir. Assalamualaikum Gus Nadir. Waalaikumsalam Mbak. Baik, Gus, sepekan terakhir konflik PBNU dengan PKB tampaknya semakin tereskalasi ya. Kita lihat ada mantan Sekjen PKB Lukman Edy yang dipanggil oleh utusan PBNU dan katanya tokoh lain juga akan dipanggil. Menurut Anda perlu tidak sih sebetulnya pemanggilan-pemanggilan yang katanya bertujuan untuk mendalami konflik PBNU dengan PKB ini? Saya kira PBNU sudah melakukan tindakan yang luar biasa ketika mulai mengintervensi PKB. Ketika Gus Ipul menyatakan bahwa PBNU akan mengambil alih PKB, ini menimbulkan pertanyaan karena menurut Kiai Haji Ma'ruf Amin selaku Wapres dan juga mantan Rois Am dan pernah juga jadi Ketua Dewan Suro PKB, bahwa tidak ada hubungan struktural sebetulnya antara PBNU dengan PKB. PBNU memang melahirkan PKB sebagai anak kandungnya, tetapi tidak bisa kemudian PBNU mau mengambil alih PKB apapun alasannya, karena strukturnya berbeda. Nah ini yang saya kira memang menjadi persoalan. Sama saja kalau kita bayangkan seandainya PKB mau mengambil alih PBNU. Nah itu juga tidak bisa dibenarkan. Jadi keduanya seharusnya berjalan pada tupoksi, tugas pokok masing-masing. Dan ini yang terjadi sekarang, menurut saya PBNU melakukan blunder ketika hendak mengambil alih PKB. Begitu Mbak. Gus, ketika Wapres Kiai Haji Ma'ruf Amin bilang masing-masing harus fokus dengan jalurnya masing-masing, PBNU tetap pada pembangunan keumatan, PKB pada politiknya, apakah itu jelas bisa dimaknai bahwa Wapres sudah mengatakan jangan ada upaya untuk mengambil alih PKB atau mengembalikan PKB ke pemiliknya? Apakah bisa dimaknai demikian menurut Anda? Ya, menurut saya pernyataan dari Kiai Ma'ruf Amin itu normatif dan bisa dipahami karena beliau tentu tidak mau ikut campur terlalu jauh. Tapi yang kita lihat dari pernyataan tersebut bahwa pemerintah tidak menginginkan kegaduhan antara PBNU dengan PKB. Keduanya merupakan aset umat, di mana Nahdien, anggota NU, bernaung di keduanya. Ketika terjadi gesekan, maka tidak mau itu akan mengubah dinamika politik di tanah air, dan ini menjelang pergantian kepemerintahan, yaitu bulan Oktober akan ada pemerintahan baru, Presiden Prabowo akan dilantik, maka kegaduhan-kegaduhan ini sebetulnya tidak perlu. Tapi yang terjadi sekarang yang saya lihat Mbak, kelihatan PBNU berpacu dengan waktu agar bisa mengambil alih PKB sebelum Oktober. Kenapa? Karena kalau hitung-hitungannya nanti Oktober ternyata PKB dirangkul oleh Presiden terpilih Pak Prabowo masuk ke kabinet, maka PKB akan memiliki bargaining position yang lebih kuat.
Dan ini saya kira akan menjadi persoalan buat PBNU. Karena itu menurut saya sebetulnya tidak perlu terjadi pansus di PBNU seperti yang sekarang tim 5 itu memanggil Lukman Edi atau tokoh-tokoh lain yang dianggap sebagai barisan sakit hatinya PKB karena mereka disingkirkan oleh Caimin sebelumnya. Sebetulnya tidak perlu sampai harus ke sana. Yang perlu dilakukan adalah pertemuan antara para kiai sepuh, baik yang di struktur PBNU maupun PKB maupun yang non struktural, untuk kemudian mencari jalan keluar dan menyepakati tupoksi masing-masing atau fokus pada jalurnya masing-masing seperti kata Wapres. Saya kira itu langkah yang paling elegan dan sesuai dengan tradisi musyawarah di kalangan Nahdlatul Ulama. Oke, Gus Nadir, ketika Kiai Haji Ma'ruf Amin sebetulnya sudah angkat bicara, Anda melihat apakah memang butuh sosok yang bisa menjadi penengah antara PBNU dengan PKB? Ya, saya kira itu sekarang sedang dibutuhkan. Kenapa? Karena Ketua Dewan Suro PKB, Romo Yai Dimyati Rois itu sudah almarhum beberapa waktu yang lalu dan belum ada penggantinya yang definitif sebagai Ketua Dewan Suro PKB. Sehingga PKB juga kehilangan sosok yang karismatis. Nah, Kiai Ma'ruf Amin saya kira sangat cocok kalau memainkan peranannya untuk menjembatani antara PBNU dengan PKB, karena beliau posisinya unik, Mbak, bukan hanya sekadar Wapres. Beliau adalah Ketua Dewan Suro PKB pertama sebelum Gus Dur. Dan beliau juga di PBNU pernah menjabat sebagai Rois Am, pimpinan tertinggi dari PBNU. Nah, apalagi sekarang dengan marwah beliau sebagai Wapres, saya kira beliau seharusnya bisa memainkan peran lebih dengan memanggil pihak PKB dengan pihak PBNU beserta para kiai sepuh lainnya untuk duduk bersama mencari solusi terbaik. Kenapa? Karena pemerintah berkepentingan agar PBNU dengan PKB tidak terjadi konflik dan melakukan dan mengalami kegaduhan yang tidak perlu. Umat juga saya kira sekarang mengalami kebingungan di bawah. Karena ada kiai-kiai pesantren yang memang terafiliasi dengan PBNU, ada yang terafiliasi dengan PKB. Nah, goncangan-goncangan, gesekan-gesekan ini tentu menimbulkan duka cita di kalangan Nahdliyin di akar rumput, Mbak. Oke, Gus Nadir, tadi Anda sempat mengatakan bahwa ada dugaan PBNU ini sekarang sedang berkejaran dengan waktu ya untuk sebelum nanti masa kepemimpinan presiden baru kalau bisa selesai ini urusan pengambil alihan PKB. Tapi di sisi lain kita lihat juga Pansus Haji juga sepertinya ingin mengejar juga selesai secepatnya. Apakah memang kisru antara PBNU dengan PKB ini baru bisa reda ketika Pansus Haji juga meredup? Nah, itu yang saya kira sedang dimainkan oleh PBNU. Ketika Pansus Haji digas, maka PBNU akan menggas Pansus tim 5 PKB-nya. Nah, jadi ini sebetulnya saling menggertak, ya. Apalagi sempat tercetus kita dengar bersama Ketua Umum PBNU mengatakan ini semacam serangan pribadi karena adiknya adalah Menteri Agama. Nah, saya kira ada, kalau saya boleh izin untuk melihat dari perspektif yang berbeda, Mbak, bahwa tafsir terhadap kembali ke Hitos 1926 yang digaungkan oleh PBNU di era Gus Yahya ini, di mana hendak merangkul semua, namun pada kenyataannya semua hendak dirangkul, semua partai politik hendak dirangkul kecuali PKB, sehingga PKB dari anak kandung menjadi anak tiri. Saya kira gagal total sikap beliau untuk merangkul semua partai politik. Terbukti Pansus Haji bisa gol di DPR. Kalau beliau mengatakan bahwa ini gara-gara PKB sehingga ada unsur pribadi, yang saya lihat bahwa justru ada misalnya tokoh seperti Aceh Hasan Sazili dari Golkar yang juga tim pengawas haji DPR yang juga cukup keras mengkritik Kementerian Agama sehingga melahirkan pansus ini. Padahal Aceh Hasan Sazili juga pengurus PBNU. Nah, artinya PBNU gagal melobi partai-partai yang selama ini dia coba rangkul untuk menghentikan pansus haji. Nah, itu satu bukti bahwa tafsir Hitoh kembali ke Hitoh 1926 ala Gus Yahya gagal total. Nah, yang dicari kambing hitamnya adalah PKB. Karena kalau itu berhasil, tafsirnya itu adalah merangkul semua pihak, seharusnya tidak perlu terjadi pansus haji. Nah, ini yang saya kira menimbulkan pertanyaan, apakah memang tafsirnya itu harus kita pertahankan? Atau memang tafsirnya adalah seharusnya menjaga jarak, bukan merangkul, tapi menjaga jarak pada semua partai politik.
termasuk PKB. Kalau itu dilakukan secara konsisten, mungkin PKB akan menerima. Tapi yang terjadi adalah hendak merangkul semua pihak kecuali PKB. Dari anak kandung menjadi anak tiri. Ini yang kemudian menimbulkan gesekan, saya kira, Mbak. Gus Nadir, kita sudah pernah membahas juga kalau pakar ya misalnya mengatakan sebetulnya ya tidak ada pintu masuk untuk PBNU mengambil alih PKB karena undang-undangnya berbeda. Satunya undang-undang agama, satunya undang keormasan, satunya undang-undang partai politik. Iya. Betul. Kalau begitu upaya pemanggilan dari yang Anda sebut barisan sakit hati ini untuk apa? Toh ujungnya kalau kita lihat secara regulasi tidak bisa juga PKB itu diambil alih oleh PBNU. Tidak bisa, jadi selain hanya menggertak untuk tadi itu menarik ulu soal pansus haji, juga kalau tujuannya seperti kata Sekjen PBNU Gus Ipul, yaitu hendak meluruskan kembali sejarah PBNU dan PKB. Nah, ini juga cukup lucu, karena kalau hanya bicara kajian sejarah ya tidak perlu dibentuk pansus, cukup saja para ahli sejarah yang meluruskan atau buatlah buku putih klarifikasi sejarah PBNU PKB kan begitu. Nah, jadi yang saya lihat sekarang ini saling gertak dan kemudian kegaduhan-kegaduhan ini yang tadi saya bilang tidak perlu itu, ini yang terus disuarakan. Nah, ini yang saya kira memang harus kita cermati, Mbak ya, bahwa pintu masuknya apa hendak mengambil alih PKB tadi itu. Ternyata suara PKB meningkat di Pileg kemarin, di pemilu legislatif 2024. Apa alasannya hendak memundurkan, mengambil alih PKB, menurunkan Muhaimin Iskandar, padahal nanti selepas pilkada di akhir tahun, November Desember, itu akan ada muktamar PKB. Di sana saja bertarungnya. Tapi kalau hendak menurunkan sebelum waktunya, maka akan ada muktamar luar biasa. Kecuali kalau Muhaimin Iskandar di KPK-kan. Tiba-tiba kasus kardus durian diangkat kembali. Tapi itu akan menimbulkan kritik dari banyak pihak. Ya. Kenapa? Karena selama ini itu kasusnya sudah lama. Kalau tiba-tiba itu diangkat, gitu ya. Terkesan kalau itu terjadi, ada kekuatan lain yang hendak mengambil alih PKB, bukan sekadar PBNU. Seakan-akan akan ada pesanan dari pihak-pihak yang tidak setuju dengan PKB, yang tidak mendukung capres tertentu di Pilpres kemarin, sehingga hendak dihukum PKB dengan diambil alih lewat tangan PKB. Kalau KPK digerakkan misalnya gitu ya untuk mentersangkakan Muhaimin Iskandar. Jadi memang cukup absurd Mbak ya, dari pintu mana mau mengambil alih PKB yang dilakukan PBNU. Oke, baik kalau begitu terima kasih Gus Nadir sudah meluangkan waktu di Prime Time News hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.